Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weldan dan teman saya Khalid Ahmad Baladraf. Oke, di sini kami akan membahas tentang Big Seven Orto Muhammadiyah. Nah, sebelumnya nih, pernah nggak sih kalian ini lihat sekumpulan kayak orang-orang yang demo pakai baju merah, marun, terus juga atau lihat pendekar yang berbaju merah dengan garis kuning lagi atraksi yang kayak sifatnya keren banget? Atau mungkin kalian dulu pernah sekolah di TK yang tulisannya Aisyah. Nah, kalau iya, berarti tanpa kalian sadari, kalian sudah berinteraksi dengan yang namanya Ortom atau Organisasi Ortonom Muhammadiyah. Oke. Jadi, di video kali ini, saya dan teman saya akan membahas tentang The Big Seven atau 7 Ortonom yang ada di Muhammadiyah, gitu teman-teman. Oke, langsung Mas Alid gimana? Oke, sebelum kita absen satu-satu, Ya. kita harus paham dulu nih, apa sih Ortom itu? Apa sih Mas Alid? Ada apa aja nih? Jadi aku yang jelasin nih. Ya, jangan sana aja dong. Simpelnya gini, Muhammadiyah itu ibarat rumah gadang yang besar banget. Nah, biar penghuninya terurus sesuai minat dan umurnya, dibikinlah kamar-kamar khusus. Kamar inilah yang disebut Ortom. Oh, iya. Mereka punya hak ekonomi, artinya mereka boleh ngatur rumah tangganya sendiri, punya seragam sendiri, punya pemimpin sendiri. Tapi tujuannya tetap satu, mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah. Intinya ini adalah dakwah buat mencetak kader. Oh, iya. Berarti setiap orton tuh memang memiliki pemimpin dan dakwahnya masing-masing gitu ya. Iya. Tapi tetap satu tujuan. Tetap satu tujuan. Oke. Cuman biar ini mungkin dibagi lah. Oke, nice. Oke, apa lagi nih Mas Alid? Nah, sekarang mari kita absen ke tujuh-tujuhnya. Oke, Kita mulai dari yang paling senior sampai yang paling muda dan spesifik. apa aja tuh? Yang paling banyak orang tahu mungkin. Apa itu? Yang pasti semua orang tahu, Aisyah. Oke, apa aja Pertama itu? ada Aisyah. Ini adalah gerakan perempuannya Muhammadiyah. Didirikan langsung oleh Nyai Ahmad Dahlan tahun 1917. Oh, oke. Lanjut apa lagi, Mas? Terus ada Pemuda Muhammadiyah. Wah. Slogannya Fastabiqul Khairat. Oke. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, Ini wadahnya laki-laki muda. Ya. Kalau tadi perempuan, yang ini laki-laki. oke. Setelah Laki-laki aku muda dulu, ya. aku dulu juga pernah ikut Muhammadiyah juga. Ah, ya? Pemuda Muhammadiyah dulu. Kebetulan aku IPM dan juga Kokam. Jadi tergabunglah dengan Pemuda Muhammadiyah inilah. Fastabiqul Khairat. Yes, ya. benar. Berlomba dalam kebaikan. Apa lagi, Mas Alid? Kemudian ada Nasyiatul Aisyah. Ketiga, biasanya disebutnya Nasyiyah. Kalau Aisyah itu ibunya, Nasyiyah ini putrinya. Fokus ke perempuan muda. Oke. Tadi kan Mas Wildan di laki-laki Iya. mudanya. Nasyiyah nih Naisyatul. Nasyiyah disebutnya biasanya. Ini untuk perempuannya. Oh, iya, oke. Kayak ya isu-isu yang diangkat kayak keluarga muda, parenting, gitu-gitulah. Oke. Apa lagi selanjutnya, Mas? Kemudian ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oke. Buat yang masih sekolah nih SMP, SMA, wadahnya adalah IPM. Nah. Ciri khasnya identik banget sama pena. Oke. Nah, jadi IPM itu bahasanya kalau bagiku dia adalah OSISnya di sekolah Muhammadiyah. Nah, kalau sekolah biasa kan ya itu namanya OSIS. Iya. Nah, kalau di Muhammadiyah itu namanya IPM. Oh. Kita mencari Muhammadiyah Iya. gitu. Jadi dia IPM itu kuncinya gitu ya. IPM itu dia ada tahapannya. Pertama, kalau kalian masih di tahap sekolah kayak SMP, SMA segala macam itu namanya IPM ranting. Itu sekolah. Nah, di ranting ada lagi namanya IPM daerah. PD IPM namanya. Nah, ada lagi wilayah. Berarti itu di daerah wilayah di suatu kota itu. Nah, dari PW ada lagi PP. PP itu pimpinan pusat. Jadi PP, PW, PD, dan PR. Itu tuntutannya. Jadi dari PR dulu, baru ke PD, baru lagi ke PW, baru ke PP. Gitu, pimpinan pusatnya gitu. Fun fact nih Mas, Apa tuh? organisasi ini pernah dapat penghargaan terbaik se-ASEAN. Oh iya, masih keren loh. Baru tahu juga. Ya, baru tahu juga, jujur baru tahu juga aku. Oh, Ada juga baru tahu. keren ya ternyata ya IPM ini ya. Memang IPM ini memang just IPM Jaya. Oke, apa lagi nih Mas? Mas Yolan juga pernah Pernah. jadi IPM. Aku dulu di ranting itu 2 tahun.
di SMK dulu karena aku SMK Muhammadiyah. Iya. Terus aku lanjut lagi ke pimpinan daerah. Pimpinan daerah itu aku juga seingatku 2 tahun. Jadi aku di PM itu 4 tahun lah hitungannya lah. Terus ikut lagi kokam. Jadi di sana lagi lah ada kokam segala macam gitu. Berarti Mas Yulda nih anaknya Muhammadiyah banget ya. Udah 2 tadi. Iya, Tadi boleh lah. IPM sama apa Kokam. tadi? Kokam. Kokam. Ya, nanti kokam itu apa sih? Nanti jelasin sini ya teman-teman ya. Kokam itu juga termasuk ortomnya Muhammadiyah juga lah gitu. Ya, begini Mas. Terus ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, Sijas Merah Marun. Kalau kalian mahasiswa pasti nggak asing. Slogannya dalam banget. Anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. iya, biasanya di kayaknya hampir semua kampus pasti ada IMM deh pasti. Sama juga IMM juga berututnya kayak IPM juga dia ada di daerah juga, ada tabak juga segala macam. Kalau yang ini Mas Yuldan ikut nggak? Enggak, kebetulan. Oh mungkin ada ini lain lah. Ya. Lanjut apa lagi? Terus ada yang keenam, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ini kayaknya buat yang hobi silat ya. Ya, benar. Ini ortom yang fokus di seni bela diri. Bedanya sama silat lain, Tapak Suci itu rasional, nggak pakai ilmu kebal atau klinik. Oh, kayak yang lagi rame sekarang, Mas. Apa itu? Itu ilmu-ilmu kebal. Oh, ya. Kan kita ya berarti kalau Tapak Suci itu nggak kayak gitu ya? Enggak. Kalau menurut yang aku baca emang Tapak Suci ini dia memang pure murni teknik pure murni teknik olahraga bersilat lah anggapannya tuh. Tapi dia di bawah naungan Muhammadiyah. Nggak ada yang aneh-aneh gitu Nggak ya? ada, seharusnya nggak ada gitu. Apalagi nih Mas, terakhir Mas. Terus yang ketujuh ada Hizbul Waton. Oke, Hizbul Waton seragamnya mirip tentara kehijauan atau haki. Nah jadi, oh ya, aku juga beringat. Aku juga dulu anak Hizbul Waton juga dulu. Jadi Iya? Hizbul Waton ini adalah pramukanya Muhammadiyah. Ini aku baru dengar yang ini. Nah jadi Hizbul Waton itu dia tuh Jenderal Sudirman itu adalah bapak pandunya HW. Oh. Jadi anggapannya apa ya? Pramukanya Muhammadiyah lah intinya lah. Oke. Berarti ada kayak disiplin militer gitu lah ya. Iya, pokoknya hampir sama kayak pramuka juga lah, pramuka pada umumnya. Cuman ini dia di bawah naungan Muhammadiyah. Jadi yang membedakan tuh adalah dari pergerakan segala macem, terus juga pakaian juga beda warnanya. Karena ada hijau-hijau yang kayak hijau tentara lah warnanya lah, gitu. Dan juga kebetulan di kampus kita juga UM ada HW. Ada HW-nya. Oh ya? Isbulatonya ada. Jadi mereka kalau sepengetahuanku itu untuk kegiatannya kurang lebih lah seperti pramuka pada umumnya lah gitu. Nah jadi aku ikut 3 dong berarti ya, PM, Kokam dan juga HW. Ya, nah terus apa sih Kokam ini? Nah berarti kan aku nyebut Kokam kan. Jadi Kokam itu adalah komando kesiapsiagaan anggota Muda Muhammadiyah. Beda itu sama HW. Beda lagi. Kokam ini anggapannya kayak tentaranya Muhammadiyah. Oh, tentara. Iya. Nah itu dia barisnya warna merah seperti Kopassus. Oh, itu ngapain aja Mas? Itu tugasnya mengamankan ketika ada kegiatan Muhammadiyah. Makanya kalau ada kegiatan Muhammadiyah pasti ada kan orang-orang yang pakai baret merah terus loreng-loreng gitu bajunya. Nah itu adalah Kokam. Itu Kokam. Iya, itu juga kayaknya masuk ke Orto Muhammadiyah juga deh sebenarnya. Tapi dia di bawah naungannya PM, Pemuda Muhammadiyah. Oh. Gitu dia. Itu juga ada dikatnya juga gitu. Jadi untuk latihan fisiknya dikatnya tuh kita langsung diterjun langsung dari tentara langsung. Oh iya? Iya, latihan fisik, kedisiplinan juga, kepemimpinan gitu-gitu. Ya karena emang fungsinya buat mengamankan kegiatan Muhammadiyah itu. Keren banget. Gitu. Keren banget. Aku jadi tertarik. Iya, memang Orto Muhammadiyah emang keren-keren mas. Keren ya. IPM tuh loh, aku baru tahu loh kalau dia pernah terbaik se ASEAN loh IPM ini. Iya. Keren banget Berarti emang nggak main-main. Tidak ya? main-main, emang pergerakan Muhammadiyah ini emang kuakuin Iya, jos lah. dan Kuakuin dijalankan dengan serius. Iya, benar. Bukan cuma sekedar Oke, gerakan. Oke. Dari tadi udah dijelasin panjang lebar segala macam kan. Jadi itulah teman-teman the big seven Ortom Muhammadiyah. Jadi sebenarnya Garbong Ortom itu bukan cuma soal agama mas, Ya. atau juga pengajian. Jadi di Ortom ini tempat buat belajar soft skill segala macam. Gratis lagi. Terus kayak kita belajar ngomong di depan umum, belajar speaking, terus juga belajar bikin proposal, belajar leadership yang mungkin kita dapetin di bangku kelas. Kayak plusnya relasi atau networking itu luas mas, se Indonesia.
gitu. Jadi Dan terbagi-bagi ya mas. Eh, Kayak eh. misal kita mau di bidang apa. bener. Jadi dari semua ortom tuh semua bidang yang pengen kita dalam itu ada semua Oke. di Ortom Muhammadiyah ini. Iya, tergantung kita mau pilihnya mau arah kemana. Karena dia tadi kita banyak banget pembelajaran yang bisa dapetin dari Ortom Muhammadiyah ini. Iya, jadi gak cuma kita ikut pengajian, ikut organisasi yang gitu-gitu aja, enggak. Jadi bukan suatu organisasi yang monoton lah gitu. Oke, jadi teman-teman atau Mas Ali tertarik buat gabung yang mana nih? Kira-kira nih? Aku tertarik sih. Tertarik Kayak ya? Hizbul Waton aku tertarik. Terus sama yang tadi dapat penghargaan se-ASEAN Oh tuh IPM. Nah tapi kan kita udah mahasiswa mas. Oh iya, berarti aku IMM-nya. IMM-nya bisa. Ya, aku kayaknya tertarik sih. Oke, boleh. Atau mungkin kalian udah jadi bagian dari salah satunya? Coba dong ceritain pengalamannya. Oke, mungkin sekian dulu video yang kami buat ini. Terima kasih sudah mau menonton dan juga mau sharing buat kita hari ini. Dan juga saya Andrianor dan teman saya Halid Ahmad Baladraf. pamit undur diri. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.